Di episode sebelumnya, Sioyan mendapati informasi Ratu Medusa dan aliansi yang dalam bahaya. Dari pernyataan Yao Chen, awalnya wilayah barat laut dalam keadaan damai. Namun dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali Sekte Singa mendalam dan terus memperluas wilayahnya. Mereka sebelumnya tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan aliansi Yan. Namun tiba-tiba menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengubah situasi di benua barat laut. Hal ini terutama karena mereka menerima dukungan Aula Jiwa yang secara langsung meningkatkan jumlah Daozun kuat menjadi lebih dari 30. Alasan dibalik Aula Jiwa membantu Sekte Singa yang mendalam itu untuk mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbantai di medan pertempuran. Meski tubuh spiritual lemah dan tidak sebanding dengan tubuh spiritual Yao Chen dulunya, tetapi Aula Jiwa mengimbanginya dengan kuantitas. Yao Chen cukup bingung atas tindakan Aula Jiwa dan apa rencana mereka tiba-tiba mengumpulkan banyaknya tubuh spiritual. Ketika Yao Chen ditangkap, dia diajak bergabung dengan Aula Jiwa dan memurnikan pil obat tingkat 9 untuk pemimpin mereka, Hun Tiandi. Menghadapi situasi genting ini dan sekarang telah menjadi seorang ayah, Sioyan kemudian mengumpulkan 30 elit Daozun dan bergegas menuju wilayah barat laut melalui lubang cacing yang dibangun oleh Yao Chen. Sementara di atas langit benteng kuning misterius, retakan ruang raksasa robek. Banyaknya kapal perang Sekte Singa mendalam keluar dan mulai membombardir kota. Bahkan warga sipil yang segera lari ketakutan terkena dampak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi yang berdiri di dinding benteng dengan ekspresi suram menghadapi situasi ini. Ekspresi Ratu Medusa dingin menatap Cakrawala. Xiaoding berkata, "Cailin, kamu harus membawa Xioshu pergi jika kita gagal memblokir mereka." Itu benar, ini adalah anak adik ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya, ucap Xioli. Ratu Medusa menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh ke samping. Matanya dipenuhi kasih sayang melihat Xioshu yang imut dan cantik. Bahkan ada tato ular 7 warna di keningnya. Ratu Medusa kemudian memeluk tubuh kecil Xioshu. Xioshu sadar bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis sembari berkata, "Ibu tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali." Ratu Medusa menoleh ke arah dokter peri kecil dan bertanya apakah Sioyan akan benar-benar kembali. Dokter peri kecil menegaskan dengan karakter Sioyan, dia pasti akan kembali setelah Yao Chen memberitahu masalah ini. Ratu Medusa menepuk kepala Xioshu dan meminta dokter peri kecil membawanya pergi jika benteng kuning misterius jatuh. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Sioyan apapun yang terjadi, bahkan jika aku mati. Dokter peri kecil terkejut sebelum mengangguk pelan. "Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan Cleanshu selama bertahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Sioyan secara resmi menikahimu." Xiaoding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk aliansi Yan dan Cleanshu. Saat Sioyan telah mendirikan aliansi Yan hanya untuk membuang beban besar ke bahu Cailin. Dia sadar bahwa Sioyan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka. Tetapi Cailin sebagai seorang wanita tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansi Yan. Pengorbanan semacam ini sangat besar. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan hal ini.
Cailin menempatkan Xiaoshu yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok Xiaoyan juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat emosi yang rumit melintas di matanya. Segalanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular tidak menikah. Tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Kemudian pemimpin sekte singa mendalam, Si Tian, muncul secara angkuh dan tawa sombong bergema di langit. Dia berada di level Daozun bintang 6. Dia berkata, "Medusa, apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah kamu akan menyerah kepada sekte singa mendalamku, atau kami membantai semua orang di aliansi Yanmu?" Ekspresi dingin melintas di mata Cailin dan menegaskan, aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak akan menyerah. Si Tian hanya tertawa mendengar jawaban Ratu Medusa dan sekali lagi memberikan tawaran. Selama aliansi yang tunduk pada sekte singa mendalam dan menyerahkan semua anggota Cleansio, Si Tian menjamin tidak ada seorang pun dari aliansi yang terluka. Namun Ratu Medusa tidak menanggapinya dan memberi perintah pada pasukan lain untuk mengaktifkan formasi pelindung benteng. Mereka yang mendengar perintah segera mengaktifkan formasi dan menciptakan penghalang energi raksasa perlahan menutupi seluruh benteng. Setelah itu Ratu Medusa memberikan perintah agar pasukan pemanah bersiap melepaskan anak panah. Begitu perintah dikeluarkan, banyak balista dengan cepat diisi oleh beberapa orang. Anak panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan cahaya dingin saat mereka bersiap-siap ditembakkan. Balista dan anak panah ini telah dibangun oleh aliansi Yan menggunakan bahan khusus. Si Tian mengerutkan keningnya melihat perubahan ini, tetapi bukannya mengambil tindakan tegas malah diam. Tianzong ke-9 tiba-tiba angkat bicara agar berhenti bicara omong kosong. "Jika kamu menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepadamu begitu benteng itu jatuh. Jika anggota Cleansio akhirnya melarikan diri, kamu tidak akan dapat memikul tanggung jawab." Tianzong ke-9 terlalu khawatir. Aliansi yang saat ini hampir mati. Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota Cleansio melarikan diri? Si Tian tertawa saat menjawab, "Kamu harus memahami konsekuensinya jika ada kecelakaan terjadi." Tianzong ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar saat berkata. Si Tian tertawa dan menyadari ketidaksabaran Tianzong ke-9. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu benteng kuning misterius. Tiba-tiba pasukan di luar benteng seperti banjir dipenuhi aura pembunuh menyerbu benteng setelah teriakan Si Tian. Di bawah gempuran pasukan ini, 3 serangan anak panah besar meletus dari benteng dan mendarat di pasukan sekte singa yang mendalam. Ratu Medusa menyaksikan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah di luar benteng. Ratu Medusa mengangkat kepalanya, melihat 100 pasukan Dowang dan Dohuang dengan bersayap Douqi di punggung mereka. Si Tian segera memberikan perintah pada 100 pasukan Dowang dan Dohuang untuk menghancurkan formasi pelindung. Setelah melihat pasukan di bawah menjadi umpan telah dimakan, para ahli di langit segera bergerak. Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah penghalang energi, menyebabkan banyak retakan menyebar. Melihat situasi ini, Ratu Medusa segera memberi perintah teratur. Pemanah ubah target, semua ahli di kelas Dowang dan di atasnya membalas dan menstabilkan penghalang energi. Pasukan yang memegang kendali balista segera merubah target sebelum menembakkan anak panah yang dengan kejam menghantam tubuh para ahli sekte singa mendalam di langit.
Cukup banyak mayat berjatuhan dari langit saat ini. Namun para ahli Dawang dan Dohwang terus melakukan serangan secara instan, sehingga retakan di penghalang energi semakin banyak, dan orang-orang yang mempertahankan penghalang energi sudah kelelahan. Si Tian tersenyum, dia melambaikan tangannya, dan 100 pasukan Dozong dan 30 Daozun lebih dengan aura yang sangat kuat muncul. Ratu Medusa dan yang lainnya mengungkapkan perubahan ekspresi saat orang-orang ini muncul. Anak panah besar yang melesat akan meledak ketika berada ribuan kaki dari mereka. Beberapa dari mereka kemudian melepaskan dauci yang kuat dan membentuk binatang energi raksasa yang segera melesat ke penghalang energi sebelum dengan keras bertabrakan. Penghalang energi langsung hancur berkeping-keping di bawah tatapan kaget Ratu Medusa dan yang lainnya. Ratu Medusa perlahan mengepalkan tangannya saat penghalang energi pecah. Suara dingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding benteng. Semuanya wilayah barat laut mungkin besar, tapi kami tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kami terletak kerajaan dan tanah air. Jika hatimu masih memiliki api, ambil senjatamu dan bertarung sampai titik akhir. Begitu perkataan itu terdengar, mata pasukan aliansi Yan memerah. Kegembiraan yang bergetar menyebar dari dalam hati mereka. Itu berubah menjadi raungan marah menggema di langit. Senyum ganas terbentuk di wajah si Tian saat dia menyaksikan penghalang energi hancur di langit. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Hancurkan!" Banyak pasukan Dawang dan Dohwang menyerbu dengan raungan ganas seperti badai. Ratu Medusa berteriak, "Serang!" Diikuti lonjakan dauci meletus dari tubuh Ratu Medusa. Pedang panjang dikeluarkan dan menebas ke depan. Energi pedang raksasa melesat, memotong lusinan Dohwang menjadi dua. Di saat itu juga pertempuran besar dan kacau segera terjadi di sekitarnya. Melihat pertempuran memasuki situasi intens, Ratu Medusa segera menyerahkan Xiaoshu pada dokter peri kecil dan menjaganya dengan baik. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Xiaoshu merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin dan menatapnya. "Patut jangan takut, ibu akan pergi dan mencarimu sebentar lagi." Cailin tersenyum manis dan dengan lembut menepuk kepala Xiaoshu. Setelah itu dia menyerahkan Xiaoshu kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiaoshu melintas di matanya yang cantik. Namun dia mengatupkan giginya, berbalik dan bergegas ke udara. Dauci yang agung melonjak dari tubuh Ratu Medusa dan menghancurkan beberapa Dawang menjadi genangan darah di sekitarnya. "Si Tian, apakah kamu berani bertarung dengan ratu ini?" Ratu Medusa berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menatap ke arah si Tian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Si Tian tertawa menerima tantangan tersebut dan menegaskan akan membuat Ratu Medusa menjadi miliknya daripada si Hou-yan. Ratu Medusa tidak berbicara. Dia segera melesat ke depan si Tian seperti kilat. Si Tian mengayunkan pedang besarnya dua kali. Dua energi pedang dengan tajam melesat ke arah Ratu Medusa. Sayangnya Ratu Medusa dengan mudah menghindari serangan tersebut dan muncul di samping tubuh si Tian. Di saat itu juga Ratu Medusa mengayunkan berbagai serangan pedang tajam ke semua titik fatal di tubuh si Tian. Si Tian dengan cepat memblokir dengan pedang besarnya dan menghindari serangan mematikan tersebut. Sebelum keduanya memasuki pertarungan yang sangat sengit di atas cakrawala. Sementara Cailin dan si Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki di benteng itu dipenuhi dengan perkelahian yang kacau. Selain mereka, Hai Bodong juga muncul dengan sikap dominan. Luka lamanya juga telah sembuh, dan dia tampak jauh lebih muda dengan level elit Dozong. Hai Bodong sekali lagi menggunakan teknik andalannya,
naga terbang es misterius, dan 9 naga es muncul secara dominan untuk menghadapi para ahli dari Sekte Singa Mendalam dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan invasi musuh. Sementara Tianzun ke-9 hanya duduk anggun di singgasananya saat melihat perang ini. Banyak yang mati maka lebih baik, karena di matanya semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan misterius ketika mereka mati. Di sisi lain, dokter peri kecil sedang memeluk Xiao di atas dinding benteng. Ekspresinya dingin saat dia mengayunkan pilar dauci racun dan menghantam ahli Sekte Singa yang mendalam yang telah menyerbu ke dinding benteng. Dokter peri kecil bisa memahami bahwa situasi aliansi yang semakin terdesak oleh pasukan Sekte Singa Mendalam. Tiba-tiba Qing Ling muncul sembari memanggil pasukan ular Daozunnya yang segera melesat dan memulai pertempuran dengan elit Daozun. Qing Ling juga meminta dokter peri kecil membawa Xiao pergi karena benteng ini tidak bisa bertahan lebih lama. Namun tiba-tiba ada beberapa Daozun muncul dan melesat menyerang, tidak membiarkan dokter peri kecil pergi. Qing Ling buru-buru mengeluarkan 2 pasukan ular yang segera memblokir mereka. Di waktu yang sama, Tian Hao ikut berpartisipasi dalam pertempuran dan meminta dokter peri kecil segera pergi. Di waktu yang sama itu juga, Tianzun ke-9 memerintahkan 2 Daozun bintang 6 untuk menangkap Xiao. Kembali ke dokter peri kecil yang bergegas pergi, tetapi rantai hitam tiba-tiba melesat ke arah tubuh Xiao dengan kejam. Dokter peri kecil langsung marah dan melambaikan tangannya, yang segera menembakkan pilar dauci racun dan menghancurkan rantai hitam. Akibatnya ledakan gelombang energi terjadi, menyebabkan dokter peri kecil dipaksa mundur. Namun dokter peri kecil langsung dikejutkan oleh serangan cakar tajam anggota aula jiwa lainnya. Di saat itu juga anggota yang menyerang sebelumnya bergegas menyerbu. Keduanya melancarkan serangan kekuatan penuh mereka di kedua sisi dokter peri kecil. Dokter peri kecil langsung melihat Xiaoli dan berteriak menyuruhnya menangkap Xiao dan dia segera melemparkannya. Di saat itu lonjakan dauci racun meletus. Dokter peri kecil melepaskan tubuh racun menyedihkannya dan dengan paksa menerima serangan kuat elit Daozun bintang 6 ini. Xiaoli buru-buru melompat untuk menangkap Xiao, tetapi saat akan meraih tubuhnya, sebuah serangan diam-diam menghantam dada Xiaoli sampai muntah darah saat tubuhnya terbang mundur. Serangan itu ternyata dari anggota aula jiwa yang segera meninggalkan pertempurannya dengan dokter peri kecil. Setelah mengatasi Xiaoli, anggota aula jiwa itu langsung menangkap Xiao di bawah tatapan terkejut banyak orang. Anggota aula jiwa itu berkata, "Medusa, cepat menyerah, jika tidak jangan salahkan aku karena kejam." Ratu Medusa yang sedang melawan si Tian langsung menjadi pucat dan berhenti saat dia melihat apa yang terjadi pada Xiao. Namun tiba-tiba, Xiaoyan muncul di belakang anggota aula jiwa itu. Tangan Xiaoyan mencengkram lehernya dan dipatahkan sampai mati sebelum dibuang seperti sampah. Setelah itu, Xiaoyan meraih tubuh Xiao di bawah pelukannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Ratu Medusa dan berkata, "Maaf, aku sudah kembali sedikit terlambat."